Kisah tentang manusia pertama itu kan salah satu cerita paling fundamental yang kita punya. Tapi, gimana kalau versi yang paling sering kita dengar itu ternyata bukan satu-satunya cerita? Nah, dalam penelaan kali ini, kita akan coba bedah kisah Nabi Adam dari sudut pandang Islam, sebuah narasi yang mungkin banget bakar menantang semua yang Anda pikir sudah Anda ketahui. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan yang paling mendasar. Coba deh bayangin sejenak, kayak gimana sih wujud manusia pertama itu? Tingginya seberapa? Siap-siap ya, karena jawaban dari sumber yang kita bahas ini, wah bisa jadi sangat mengejutkan. Coba lihat perbandingan ini. Menurut sebuah hadis yang dikutip dalam sumber kita, tinggi Nabi Adam itu 60 hasta. Atau kalau kita konversi, itu sekitar 28 meter. 28 meter loh, itu kan setara sama gedung 9 lantai. Jadi, ini jelas bukan gambaran manusia purba bungkuk yang sering kita lihat di buku pelajaran. Ini adalah gambaran sesosok raksasa. Jadi ceritanya itu bukan cuma soal ukuran fisik. Manusia pertama ini digambarkan sebagai sosok yang luar biasa cerdas, bahkan seorang nabi yang membawa pesan langsung dari Tuhan. Oke, mari kita selami lebih dalam lagi kisah yang luar biasa ini. Yuk, kita mulai dari awal banget. Siapa sih sebenarnya Adam itu? Karena kisahnya ini ternyata nggak dimulai di bumi, tapi di surga. Menurut sumber ini, Adam diciptakan dari tanah dan Hawa dari tulang rusuknya. Ada satu detail unik, tubuh mereka pada awalnya itu dilapisi sesuatu yang digambarkan seperti kuku tapi bercahaya. Nah, di surga, mereka punya segalanya, kecuali satu larangan, jangan dekati sebuah pohon. Tapi, disinilah iblis yang sombong dan menolak sujud kepada Adam mulai beraksi. Dia membisikkan kalau buah dari pohon itu adalah kunci keabadian. Dan ya, setelah mereka tergoda dan memakannya, akibatnya langsung terasa. Pakaian cahaya mereka lenyap dan mereka pun diturunkan ke bumi. Inilah momen transisi dari makhluk surgawi menjadi manusia di dunia. Titik balik total bagi eksistensi mereka. Tentu saja, narasi ini membawa kita ke sebuah benturan yang besar. Gimana caranya cerita ini bisa berdampingan dengan apa yang sains modern katakan? Nah, ini dia pertanyaan besar yang pasti muncul di benak kita. Terus gimana dengan teori evolusi? Gimana dengan fosil-fosil Homo sapiens yang ditemukan para ilmuwan? Ini kan sepertinya dua cerita asal-usul yang benar-benar bertolak belakang. Sumber yang kita bahas ini membingkai hubungan antara keyakinan dan sains dengan cara yang sangat spesifik. Jadi dari perspektif ini, Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak dari Sang Pencipta. Sementara sains itu dianggap sebagai pelengkap. Berguna kalau sejalan, tapi harus dikesampingkan kalau sampai bertentangan. Disinilah letak perbedaan yang paling fundamental. Di satu sisi, kita punya teori evolusi yang menggambarkan manusia sebagai hasil dari proses yang panjang banget, jutaan tahun. Di sisi lain, kisah Islami menyatakan Adam adalah ciptaan langsung yang unik. Dia sempurna sejak awal, dengan pengetahuan yang datangnya dari wahyu, bukan dari fosil. Alasan dibalik sikap ini menurut sumbernya adalah karena sains itu sendiri kan sifatnya terus berkembang. Teori yang kita anggap benar hari ini bisa jadi 100 tahun lagi terbukti keliru atau butuh revisi. Sebaliknya, kitab suci dipandang sebagai kebenaran absolut yang nggak akan pernah berubah atau diupdate. Tapi, ini memunculkan pertanyaan lain. Kalau kita semua berasal dari satu nenek moyang yang sama, gimana narasi ini menjelaskan keragaman manusia yang luar biasa yang kita lihat di seluruh dunia sekarang? Ya kan? Ini pertanyaan yang sangat logis. Kalau kita semua ini keturunan dari satu pasangan, kenapa ada begitu banyak perbedaan fisik, warna kulit, bentuk mata, dan fitur-fitur lainnya di seluruh dunia? Dari mana datangnya semua itu? Jadi, sumber ini memberikan penjelasan dalam 3 langkah. Pertama, Adam sendiri itu diciptakan dari komposisi berbagai jenis tanah dari seluruh penjuru bumi. Ada yang merah, hitam, putih, dan sebagainya. Nah, ini secara otomatis menanamkan benih variasi dalam dirinya. Lalu, setelah peristiwa banjir besar di zaman Nabi Nuh, keturunannya inilah yang menyebar ke seluruh dunia, dan dari situ muncullah berbagai ras yang kita kenal sekarang. Jadi intinya, dari sudut pandang ini, keragaman ras itu bukan bukti evolusi, justru sebaliknya, itu adalah bukti kekuasaan Tuhan yang mampu menciptakan variasi tak terbatas dari satu asal-usul yang sama. Sekarang, mari kita lihat sisi lain dari Adam. Bukan cuma sebagai manusia pertama, tapi juga sebagai seorang nabi dengan warisan yang, wow, luar biasa. Ini benar-benar membalikkan gambaran umum kita tentang manusia purba ya. Jauh dari citra sosok primitif yang berjuang untuk bertahan hidup, sumber ini malah menggambarkan Adam sebagai makhluk yang diciptakan dengan puncak kecerdasan. Kemampuan yang diatribusikan kepadanya itu sungguh luar biasa. Diajarkan nama segala sesuatu, bahkan nama para malaikat. Mampu berbicara dalam semua bahasa yang nantinya akan ada.
hidup selama 1000 tahun, dan jadi ayah dari puluhan anak. Dan yang paling penting, dia adalah nabi pertama, sang pembawa pesan ilahi bagi umat manusia. Oh ya, ada satu poin teologis penting yang dijelaskan dalam sumber ini, yaitu soal konsep dosa. Dalam perspektif ini, tidak ada yang namanya dosa warisan. Adam memang melakukan kesalahan, tapi dia bertobat dan dosanya itu nggak diwariskan ke keturunannya. Jadi setiap orang itu memulai dengan lembaran yang bersih dan bertanggung jawab penuh atas tindakannya masing-masing. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan pamungkas. Dengan segala kesempurnaan dan pengetahuan Nabi Adam, kenapa dalam Islam justru Nabi Muhammad yang seringkali disebut sebagai nabi yang paling agung? Ternyata jawabannya ada pada lingkup atau cakupan misi mereka. Nabi-nabi sebelum Muhammad, termasuk Adam, itu diutus untuk kaum dan zaman mereka sendiri yang spesifik. Sedangkan misi Nabi Muhammad di sisi lain sifatnya universal untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Namun ada sebuah prinsip yang sangat penting untuk ditekankan. Meskipun cakupan misi mereka berbeda, kitab suci Islam mengajarkan untuk tidak membanding-bandingkan para nabi itu sendiri. Semua nabi sama-sama dimuliakan dan dihormati. Jadi, inilah intisarinya. Adam adalah fondasinya, bapa dari kita semua. Setiap nabi yang datang setelahnya itu membangun di atas warisan dan asal-usul bersama yang dimulai olehnya. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran akhir. Terlepas dari apakah kita melihatnya sebagai fakta harfiah atau sebuah metafora, gimana sebuah narasi yang begitu berbeda tentang asal-usul kita, seorang raksasa jenius dari surga, menantang cara kita memandang sejarah, sains, dan bahkan masa depan kita sebagai sebuah spesies.